Ya, terima kasih. Saya baru dengar sekitar 10 menit lalu. Mohon maaf, Siap. tadi eh, masih sempat dengar apa yang disampaikan oleh saudara saya, Saganda Nainggolan. Apa kabar, Ganda? Assalamualaikum, Man. Waalaikumsalam. Iya, jadi menarik sekali yang disampaikan tadi. Saya akan coba jawab apa yang ditanya oleh Mas Nur. Jadi mungkin saya berangkat dari eh, ya pangan secara keseluruhan ataupun minyak goreng lah ya, karena mirip-mirip aja. Jadi bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, ya kan, pangan itu masih amat sangat penting, masih amat sangat penting. Kalau kita lihat share atau pangsa pengeluaran rata-rata ya, kita bicara rata-rata masyarakat Indonesia, katakanlah satu bulan rata-ratanya X, berapa untuk pangan? Itu masih sekitar 50% untuk pangan itu. Untuk kalau masyarakat itu kita bagi 5 kuintal, 5 bagian, Mas Nur, ya, yang terbawah 20% itu bahkan 56% dari total keluaran dia adalah untuk pangan. Yang paling tinggi top 5% pun itu masih sekitar 34%-an adalah untuk pangan. Jadi bukan ya, yang terbawah 5 kuintal terbawah itu bukan 54%, 67%. Jadi 2/3 daripada pengeluarannya adalah pangan. Ya, mungkin kalau kita berangkat lagi ke yang tadi Bang Ganda bilang gerobak-gerobak yang banyak itu, barangkali 80-90% dari total pengeluaran dia, yang juga adalah total pendapatan dia, itu adalah untuk pangan. Jadi artinya apa? Sedikit saja ada perubahan harga, kenaikan harga, apalagi ditambah dengan kelangkaan terkait pangan itu bagi mereka sudah sangat kalau bagi kita misalnya krisis lah istilah makronya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan pernah menganggap enteng persoalan pangan ini, ya, apalagi terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan. Gitu. Yang kedua, yang saya ingin jelaskan juga terkait pangan ini, ya, bagi masyarakat rata-rata ya atau masyarakat kebanyakan kita, ya, pangan itu sifatnya kalau orang ekonom bilang inelastis. Inelastis itu maksudnya gimana? Kalau harganya meningkat entah 20%, 30%, 40% misalnya, ya, pasti dia tetap berusaha untuk mendapatkan itu, ya. Tidak mungkin penurunan konsumsi dia akan terjadi, tapi relatif sedikit, ya, karena bagi dia kalau dia nggak makan dengan tingkat konsumsi dia yang memang udah sangat terbatas, ya itu adalah merusak kesehatan dia atau mungkin juga membuat dia jadi tidak produktif, tidak bisa apa-apa gitu. Ya, itulah sebabnya ya yang namanya subsidi ya untuk pangan itu mau tidak mau harus ada dan konstitusi kita menjamin itu gitu. Itu yang kedua Mas Nur ya. Nah, yang ketiga mungkin terkait dengan katakanlah Migor sekarang ini ya. Migor ini juga masih cukup ramai ya. Apa yang dilakukan pemerintah ya dengan melepas subsidi ya, bukan melepas subsidi sebetulnya. Jadi yang untuk minyak dalam kemasan gitu ya, itu diserahkan harganya ke pasar ya. Mungkin itu oke sebetulnya ya, itu oke ya. Dengan catatan bahwa yang targeted tadi, yang disubsidi tadi untuk masyarakat kecil, yaitu yang ada di dalam kemasan curah ya, yang disebut sebagai minyak goreng curah, itu dipastikan ada dulu gitu. Jadi sequence itu matters dalam kebijakan publik ini. Maksudnya gimana? Satu, barangnya itu harus ada betul, ya. Yang kedua, ya, yang betul-betul harus standby langsung bisa dibeli itu adalah bagi yang tadi yang nggak bisa menunda lagi, yang menghadapi demand yang elastis tadi, yaitu yang betul-betul memang dia disubsidi itu harus ada barangnya, ya. Baru sequence berikutnya ya adalah yang dalam kemasan yang siapa saja bisa
beli dengan harga segitu, yaitu untuk kelas menengah ke atas. Yang terjadi kemarin kan kebalik, ya, kebalik karena dia kebalik, ya. Jadi begitu diumumkan yang dalam kemasan tiba-tiba ada di berbagai outlet, ya, yang bisa beli itu siapa? Yang menengah ke atas, yang tadi yang saya bilang yang menghadapi ini sebagai apa namanya kebutuhan pokok yang tidak ada gitu ya. Ya ini jadi ribut kan karena itu nggak dipenuhi atau tidak dibuat dulu ya. Jadi basic sekali dalam kebijakan publik itu ya. Sequence matters itu harus benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Ya. Jadi misalnya kalau ya kebijakan itu katakanlah diperbaiki ya, ada seperti sekarang, tetap saja kita juga harus berhati-hati benar. Berhati-hati maksudnya gimana? Ya karena barang yang disubsidi itu ya, ini bukan berarti anti subsidi. Subsidi itu sangat penting seperti dibilang di awal ya, tetapi dalam implementasinya ya itu harus betul-betul hati-hati karena adanya selisih harga atau margin, katakanlah rata-rata misalnya yang dalam kemasan itu bisa dijual kalau dibuat per liter umpamanya adalah 24.000, 48.500 satu 2 liter, 1 liter jadi kira-kira 24.000, sementara HET yang curah adalah 14.000, itu ada margin 10.000 kan. Nah, distributor nakal atau orang-orang yang tamak atau yang rakus ya, udah kaya, udah dapat dari segala macam, tapi dia mau ngambil lagi ini margin karena dia lihat ada kesempatan ya. Dengan 14.000 kemudian dia kemas ulang dan sebagainya, katakanlah dia habis 3.500 atau katakanlah 4.000 misalnya, dia masih bisa dapat margin 6.000 lagi. Dia kemas seolah-olah itu adalah dari awal memang untuk kemasan ya, dia lempar lagi ke pasar gitu ya untuk mendapat yang rata-rata margin 6.000 per liter itu. Jadi masih ada juga potensi terjadi kecurangan seperti itu. Nah, itulah yang sekarang yang harus didalami. Oke lah, masalah sequence tadi udah kelanjur seperti yang kemarin ada seperti itu, sehingga apa yang sudah dikatakan digelontorkan itu ya seperti nggak ada dampaknya, padahal kalau dinilai udah berapa duit tuh yang berapa katanya 500 juta ya, atau 500.000 liter itu ya. Nah, jadi yang harus dicermati saat ini khusus untuk minyak goreng itu adalah tadi ya, ada yang membeli kemasan itu secara ilegal ya kan, kemudian dia kemas ulang. Pastikan barang ini sampai kepada targetnya. Sebetulnya kalau apa yang pernah dijanjikan oleh Presiden itu dilakukan, yaitu katakanlah kartu sembako itu ya, itu implementatif atau sudah dijalankan, itu aman. Artinya gimana? Distribusinya atau sistem distribusinya disederhanakan, ya. Mereka beli aja yang kemasan itu langsung dari outlet yang biasa, jangan dibeda-bedakan. Jadi hanya ada satu harga, ya. Karena kalau ada perbedaan harga seperti yang saya bilang tadi, itu pasti rawan terhadap penyimpangan. Banyak contohnya, ya pupuk, ya bensin dulu segala macamnya itu behavior jahat itu masih cukup banyak juga di sebagian dari pelaku bisnis itu yang kurang baik tadi itu. Nah, tapi kembali ke yang tadi, apabila kartu sembako itu memang sudah ada, ya dia tinggal datang saja ke katakanlah ke minimarket tertentu atau kemana, ya dia beli dengan batasan misalnya 1 bulan 4 liter atau berapa, ya kemudian itu kan sudah online, dia bayar sesuai dengan harga subsidi. Marginnya nanti dibayar pemerintah langsung ke toko itu kan selesai. Artinya apa? Teknologi itu dipakai dan teknologi ini bukan teknologi roket. Teknologi ini ada teknologi yang sebetulnya relatif simpel gitu ya, bisa dimanfaatkan. Tapi kenapa nggak dimanfaatkan? Ya, saya nggak tahu apakah karena memang tidak disadari atau memang sengaja by design sama orang-orang yang jahat misalnya. Ya nggak nuduh siapapun, tetapi kemungkinan seperti itu ada. Jadi itulah, gunakanlah teknologi ya untuk mengatasi berbagai moral hazard yang ada gitu di samping penegakan hukum. Saya kira sementara untuk bahan diskusi di situ dulu. Ini menarik, Mas.
yang disampaikan Prof. Hermanto ini menarik, menggunakan teknologi ya untuk mengetahui ketahanan atau distribusi pangan ya. Pertanyaan sederhananya tadi Prof juga sudah bilang, kemana kartu itu ya Prof ya, kartu pangan termasuk itu kemana Prof? Sekarang nggak muncul. Pertanyaan publik sederhana Prof, kalau ini proyeksi Prof dengan udah cabut HET, kemudian orang juga sekarang masih merasakan harga yang mahal. Ya, meskipun orang memprediksi ini akan turun karena jumlahnya banyak yang sudah mulai berlimpah kan. Tapi pertanyaannya adalah apakah kelangkaan ini akan terulang lagi, Prof? Jadi Mas Nur, ya, kita kan mesti belajar dari masa lalu ya. Ya. Apapun yang disubsidi ya, dan itu secara volume itu luar biasa besarnya karena masyarakat kita yang sangat besar ya, populasi kita ya. Artinya di situ ada satu margin itu pasti dikejar sama pelaku-pelaku yang suka melakukan moral hazard itu gitu. Ya. Kan banyak contoh Mas. Pupuk misalnya ya. Kita bicara yang lalu ya, itu berapapun yang diproduksi ya. Bahkan kita mampu ekspor ya. Tetapi karena adanya selisih harga, adanya margin antara harga yang disubsidi dengan tidak ya, itu masih bisa aja diselewengkan. Yang mestinya masuk ke usaha tani digunakan oleh petani kita yang kebanyakan adalah gurem luas lahannya ya. Ya karena itu murah dibeli oleh oknum lah katakan ya, atau distributor yang nakal gitu ya. Lalu dijual ke industri yang mensubsidize dengan harga yang lebih menarik dibandingkan dengan harga pasar. Ya pasti dibeli ya. Nah, jadi berapapun yang ditargetkan yang sebetulnya secara jumlah harusnya bisa memenuhi ya, tetap saja kurang di bawah karena istilahnya tadi ada merembes istilahnya. Ya. Jadi nanti yang akan datang pun Mas, untuk ini sepanjang tadi belum kita gunakan teknologi yang dulu disebut kartu ini kartu itu, kartu sembako lah dalam konteks ini ya, nanti akan ada saja yang melakukan itu walaupun ancaman hukumannya dan sebagainya sudah disebutkan, tetapi lihai saja dia.